Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Junaid Trading ID. Pada kesempatan video kali ini, seperti biasa Junaid Trading ID akan membawakan video analisa dan juga forecast ya ke depannya, kira-kira pergerakan satu minggu itu si GBP/USD atau pair mata uang lainnya itu bagaimana. Karena untuk video mingguan ya seperti minggu ke Senin ya, terutama untuk hari Senin nanti pada tanggal 4 Oktober ya, pada tanggal 4 Oktober video ini dibuat untuk analisa pergerakan pada hari tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini pada candle mingguan terlihat GBP/USD ini melemah ya, sudah sekitar 1, 2, 3, 4 minggu ini atau bisa dikatakan 1 bulan ya, sudah 1 bulan terjadi pelemahan. Dan mungkin momen yang kita harapkan itu adalah momen reversal dari si GBP/USD ini. Ya, kita juga semua mengharapkan seperti itu, sama seperti EURUSD kita mengharapkan dia untuk reversal. Ya, seperti gold, kemarin kan gold udah reversal ya pada hari Kamis itu ya. Gold berhasil reversal dari downtrendnya dan naiknya cukup banyak. Maka untuk EURUSD dan GBP/USD ini kita juga berharap bisa segera reversal seperti si gold. Tapi karena pergerakan mereka itu tidak berkorelasi, ya untuk GBP/USD, EURUSD itu kan berkorelasi ya, menjadi satu, menjadi searah gitu ya pergerakannya. Tapi kalau untuk XAUUSD dengan GBP dan EURUSD itu tidak berkorelasi. Jadi penurunan si GBP/USD juga disebabkan adanya berita negatif ya pada hari Kamis kemarin, di mana bahwa angka pengangguran itu diprediksi memburuk ya, atau meningkat kembali. Lalu kalau kita perhatikan kembali di sini di candle mingguannya itu, kita buka dulu analisanya. Nah, di sini kan kemarin saya sempat buat kalau misalkan GBP/USD ada di mana ini, di key supportnya itu di harga 35.000. Tapi ternyata pada hari, kita lihat dulu di sini ya, pada hari tanggal 29 September itu hari 29 September itu hari Rabu ya. Jadi pada hari Rabu si GBP/USD ini sempat menembus ke bawah angka 35.000 tersebut. Dan dari situ saya juga langsung kasih tahu ke channel Telegram Junaid Trading ID bahwa setupnya itu sudah ditembus ya untuk key supportnya. Jadi saya akan usahakan cari base baru kembali untuk mereka. Jadi pada malam hari ya, pada update video malamnya langsung saya carikan base baru untuk mereka yang masih fresh, kira-kira ya, bisa dipakai untuk menahan harga dari si penurunan GBP/USD tersebut. Nah, mungkin kalau di time frame daily base ini nggak kelihatan karena seperti biasa base ini kita gunakan untuk time frame yang lebih kecil. Kita buka dulu time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam base itu berhasil reversal ya. Harga berhasil reversal dari base tersebut, terutama karena poin utama yang sekalian ketahui kenapa harga reversal di sini adalah ini merupakan base yang cukup penting untuk si GBP/USD ya, atau demand, atau kok ini supply zone, terbalik, sorry. Nah, ini adalah demand area atau demand zone yang cukup penting untuk si GBP/USD. Lalu yang kedua itu ini bertepatan dengan channel trendline-nya atau channel support dari trendline si GBP/USD ini. Jadi dia kan emang lagi downtrend ya, dia emang lagi downtrend begini, dan emang nggak kita gambar untuk downtrendnya, dia lagi downtrend begini. Jadi harga itu masih bergerak dalam satu channel gitu, harga masih bergerak dalam satu channeling ya, seperti ini. Nah, dia itu pas sekali berada di sini base-nya. Jadi pada saat dia membentuk doji dan ada konfirmasi di sini, kita nggak akan entry dulu, kita tunggu entry ketika dia melakukan retest kembali ke bawah. Itu yang saya selalu ajarkan kepada teman-teman di Junaid Trading ID, kalau entry itu lebih baik retest kembali, kita baru entry karena itu lebih aman.
Oke, kita langsung lanjut aja ke penjelasannya kenapa base ini base yang cukup penting. Kita tarik dulu ke belakang sedikit. Kita tarik dulu. Nah, agak panjang ini. Nah, di sini. Di sini masih belum kelihatan ya, karena base ini ya seperti saya ngomong, katakan kalau base ini digunakan untuk time frame yang lebih kecil, seperti time frame 1 jam. Jadi kita hanya menggunakan time frame 4 jam ini untuk melihat kecenderungan harga bergerak saja gitu. Kalau untuk analisa yang lebih detail dan pengambilan keputusan, itu kita tetap ambil di time frame lebih kecil, yaitu salah satunya di time frame 30 menit. Ya, kita tunggu dulu, harganya lagi loading. Ini di sini. Nah, kenapa saya mengambil keputusan untuk membuat demand area di situ dan juga di sini? Karena di sini kalau kita perhatikan, dia ada membentuk sebuah base ya. Jadi ini momentum candle, ini base, ini momentum candle. Yang artinya ini adalah namanya rally, base, rally. Sama hal dengan ini, dia rally ke sini, bentuk base lagi, lalu dia rally kembali. Makanya itu namanya base demand area ataupun yang kita sebut sebagai area supportnya dia. Jadi selama harga turun dan dia bertahan di sini, itulah fungsinya base ini gitu, untuk menahan pergerakan harga turun ataupun naik. Kalau misalkan supply area atau supply zone itu, misalkan harga lagi naik nih, harga lagi naik banget, ya harga naik banget, tiba-tiba sini kita ketemu kotak di sini lalu dia sideways turun. Nah, itu namanya supply area atau supply zone-nya. Kalau yang mau lebih jelas materinya nanti kalian bisa lihat dulu di deskripsi. Situ ada saya buat di bagian di list jurnal video edukasi jurnal trading ID yang judulnya itu belajar trading dengan menggunakan base atau base trading. Jadi di sini ada dua demand zone yang masih cukup fresh menurut saya, terutama yang di bawah sini yang bisa digunakan patokannya untuk melihat pembalikan harga. Dan ternyata benar saja ketika dia menyentuh base ini, harga penurunan pun langsung melemah. Dari pelemahan ini dia sudah sideways dan kita sudah bisa untuk prepare untuk entry daerah sini sebenarnya, daerah demand zone sini. Terutama pada saat dia melakukan retest kembali, langsung kita bisa entry. Karena untuk entry yang paling aman itu adalah saat harga melakukan retest kembali, baik itu di supply ataupun di demand zone-nya. Untuk saat ini ketika dia menaikin harga, ketika harga sudah naik, ya target selanjutnya kan sebenarnya di sini nih 36.110. Tapi kalau kita perhatikan sini harga masih belum kuat lagi untuk naik karena dia masih ada butuh isi tenaga lagi si sellernya itu di sini nih, di base ini, karena dia kan baru ketemu si supply zone-nya. Si supply zone inilah yang menghambat kenaikan harga dia gitu. Kalian perhatikan saja, ketika dia nggak ada supply zone, ini kan dia nggak ada supply zone nih, itu harga langsung naik tinggi. Tapi ketika ketemu supply zone-nya, harga langsung melemah kembali kenaikannya. Ini bisa naik kembali kalau misalkan dia bisa bertahan di daerah supply zone ini. Yaitu, ya kalau dia bisa bertahan di area supply zone ini di harga 35253 sampai dengan 35499, yang nggak turun ya atau nggak jebol dari supply zone ini, itu harga masih akan melanjutkan kenaikan hingga terdekatnya itu di harga 36110. Kita lihat lagi di 30 menitnya. Di 30 menit harga sudah tutup di dalam area supply zone ya, atau di dalam base-nya, yaitu pada harga 35433. Nah, di sini kita bisa perhatikan kalau kita tarik garis putih di sini, ini ada minus support. Ya, ini di sini ada minus supportnya dia. Jadi selama harga bertahan di minus support ini di 354117 ya, antara 17 sama 13, ini sepertinya nggak sinkron dulu ya. Dan di 13.
Nah, ketika harga bertahan di 354113 dan tidak menembusnya, berarti otomatis harga ini masih akan terus berkorelasi atau harga akan terus bermain di daerah sini ya, untuk menunjukkan kenaikannya. Tapi jika memang harga menembus ini, maka harga akan bermain di bawah. Dan kita harus perhatikan ketika harga menyentuh area bibir base paling bawah ini, apakah dia akan breakout atau enggak. Kalau dia nggak breakout, pasti kita bisa melihat harganya mulai naik dan menguji kembali di harga ini, di garis putihnya, pada harga 354113. Ya, kalau dia turun ya penurunan terdekat dia, target terdekat dia itu ada di sini 35.000. Kalau dia naik itu kenaikan terdekat dia, target dia itu ada di 36.110. Oke, mungkin penjelasan dari si GBP USD ini segitu dulu. Dan jika memang ada yang kurang atau ada yang salah saya dalam menjelaskannya, kalian tinggal tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti ya, kalian bisa komen juga, tanya juga di kolom komentar, atau kalian bisa langsung add aja channel Telegram Juna Trading ID. Di situ kalian bisa chat langsung dengan saya atau berdiskusi dengan teman-teman Juna Trading ID yang lainnya. Dan jika suka atau merasa video ini bermanfaat bagi teman atau saudara dan keluarga kalian, silakan di-share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.